Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, semoga di pertemuan kali ini senantiasa dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang materi bilangan, yakni lebih spesifik ke bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang operasi pada bilangan pecahan yang meliputi operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, karena sahabat matematik sekalian, kita membagi pecahan yang kita bahas di operasinya adalah pecahan biasa dan pecahan desimal. Nah, di pertemuan kemarin kita telah membahas pecahan biasa untuk penjumlahan dan pengurangannya. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab bagaimana berikutnya, bagaimana sikap pecahannya campuran. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan, seperti apa ketika pecahannya berupa pecahan campuran? Apakah sama dengan pecahan biasa sebelumnya di pertemuan sesi berikutnya atau ada cara yang lain? Nah, sahabat matematik, coba kita bahas di pertemuan kita kali ini. Selamat menyimak. Oke, ini kita bahas yang pertama, penjumlahan pecahan campuran terlebih dahulu. Kita ambil sebuah contoh, sahabat matematik sekalian, sebagai contoh saja, misalnya kita punya pecahan campuran 3/5 ditambah dengan 2/3, misalnya seperti ini. Nah, sahabat matematik, untuk menjawab contoh soal ini ada dua cara yang bisa kita pakai. Kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama kita merubahnya menjadi pecahan biasa. Nah, seperti kemarin kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5, 15, tambah 1 berarti 16/5. Nah, ini yang pertama. 3 dikali 5, 15 tambah 1, 16. Kemudian pecahan yang kedua, 22/3 kita rubah menjadi 2 kali 3 ditambah 2 menjadi 8/3. Nah, ketika seperti ini, kita pakai cara yang kemarin di pertemuan sebelumnya, yakni dengan menggunakan menyamakan KPK-nya. Nah, kemarin ada dua juga, kita cara ambil yang lebih cepat ya. Kita kalikan saja karena ini tidak berhubungan, tidak saling membentuk kelipatan, maka kita ambil KPK-nya yang menjadi 15. Kita kalikan, kita kali bawahnya, terus kemudian kita silang, menjadi 48 ditambah 40. Nah, sehingga ketemu 88/15. Sehingga ketemu bentuk campurannya menjadi 5/15 ya, karena menyebutnya 15. Ini 75 berarti masih 13. Oke. Hasilnya seperti ini. Ini cara yang pertama. Nah, kita sekarang pakai cara yang kedua bagaimana? Nah, cara yang kedua seperti ini. Karena ini penjumlahan relatif lebih mudah, nanti di pengurangan ada salah satu contoh kasus lagi. Kita dikasih contoh 3/5 ditambah 2/3. Nah, sebagaimana yang dulu kita tahu, ini merupakan bilangan bulatnya. Kemudian yang ini merupakan bentuk pecahannya. Nah, karena bentuknya campuran, maka kita bisa mengalihkan caranya. Kita jumlahkan yang bilangan bulat dengan bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian baru kita jumlahkan yang pecahan dengan pecahan. Nah, 3 ditambah 2 jadinya 5, sahabat matematik, tinggal nambahkan yang belakang. Ini 5/3 kita ambil 15 ya, KPK-nya 3 ditambah 10. Nah, sehingga 5 ditambah 13/15. Maka ketemulah jawabannya 5/13/15. Nah, ini cara
untuk penjumlahan pecahan campuran. Ada dua cara, terserah. Sahabat matematik bisa mengambil cara yang pertama, bisa mengambil cara yang kedua sesuai dengan kemahiran masing-masing. Baik, kita lanjut ke pengurangannya. Nah, sahabat matematik, ini yang kedua, kita akan membahas tentang pengurangan pecahan campuran. Oke, sahabat matematik, kita pakai contoh yang pertama, pengurangan pecahan campuran. Kita punya soal di sini 42 per 3 dikurangi 23 per 5. Cara yang pertama, kita menggunakan pecahan biasa, berarti kita konversi ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 14, ya, 4 kali 3, 12, ditambah 2 berarti 14 per 3, dikurang 2 kali 5, 10, ditambah 3 berarti 13 per 5. Nah, karena penyebutnya tidak saling berkelipatan, maka kita bisa kalikan silang. Cepat. 3 kali 5, 15, 14 kali 5 yang di depan berarti 70, dikurang 3 kali 13, 39. Hasilnya 31 per 15. Kalau kita konversi ke pecahan campuran menjadi 2, 1 per 15. Oke, ini hasilnya kalau pakai pecahan biasa. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan operasi bilangan bulat dan pecahan dengan pemisahan seperti tadi, coba kita akan kerjakan apakah hasilnya sama. Nah, kita ambil bilangan bulatnya 4 dikurangi 2, kita tambahkan karena ini yang berbeda. Ini bilangan bulat, ini bagian yang pecahan. 2 per 3 dikurang 3 per 5. Oke, kita hitung 4 dikurangi 2, 2. Ditambah ini kita pakai tadi karena tidak berkelipatan ya, kita kalikan 15, 10 kali silang dikurang 9. Nah, hasilnya pas 2 ditambah 1/15 berarti 2 1/15. Nah, hasilnya sama. Nah, ini untuk kasus yang seperti ini, sahabat matematik. Di sini pengurangan di sini tidak menyebabkan hasilnya negatif. Karena ini misalnya 10 dikurangi 9 kan masih 1. Tapi nanti kalau ketemu misalnya 8 dikurangi 10 nanti ada negatifnya. Bagaimana seperti itu? Nah, kita lanjut di contoh yang poin kedua. Oke. Untuk contoh yang kedua, untuk bagian contoh yang kedua, sahabat matematik sekalian, kita ambil sebuah contoh seperti ini bilangannya. 5, 1 per 5 misalnya, dikurang dengan 2 per 3. Nah, sahabat matematik di sini bisa mengerjakan pakai dua cara. Cara yang pertama nanti sebagai kunci ya, ini yang cara normatif. Kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ini relatif lebih aman untuk beberapa bentuk begitu. Berarti ini jadi 26 per 5 dikurang 8 per 3. Oke, kita jadikan 15 berarti menjadi 78 dikurang 40 ya. Oke, berarti menjadi 38 per 15. Hasilnya nanti harus jadi 2 ya. 28 per 15. Ini kuncinya. Nah, kita mau menggunakan model yang kedua tadi, pengoperasian bilangan bulat dengan bilangan dan pecahnya. Kita pisah jadi 2 begitu, terpisah sendiri-sendiri. Nah, kalau pakai cara yang ini kan gini, 5 dikurangi 2 ditambah 1/5 dikurangi 2 per 3. Nah, kalau kita hitung 5 min 2 itu kan 3, ditambah di sini yang jadi problem. Nah, ketika kita penyebutnya kita samakan jadi 15, yang depan jadi 3 ya, yang belakang kan jadi 10. Berarti kan 3 ditambah min 7 per 15. Nah, di sini jadinya
3 dikurangi 7/15. Nah, sahabat matematik, di sini yang agak sedikit tambah ribet. Maka kita ambil 2, karena ini 3 ya, kita ambil 1 saja. 1 ditambah satunya itu kan 15/15. Ini kan 1, yang dari sini 2 tambah 1, 3. Dikurang 7/15. Maka ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal 2 ditambah 8/15. Maka barulah hasilnya sama 28/15. Nah, hasilnya sama sahabat matematik. Cuma di sini ada sedikit kelemahan kalau seperti ini. Ini yang bikin tambah panjang. Nah, tapi kalau misalnya yang dihitung di sini normatif tidak menghasilkan negatif, maka lebih mudah, selangkah lebih cepat gitu ya. Nah, ini pilihan sahabat matematik terserah bisa menggunakan cara yang pecahan biasa dirubah dulu atau pakai menggunakan operasi seperti ini juga boleh. Nah, ini sahabat matematik untuk pengurangan pecahan yang berupa campuran. Oke, berarti kita cukupkan untuk pertemuan kali ini, yakni penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya nanti di pertemuan berikutnya, bahas tentang perkalian dan pembagian jadi satu, begitu ya, di pecahan biasa. Oke, insyaallah seperti itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.